Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini masih bersama dengan saya, Yan Subianto, di channel saya, Yan.Subianto, sahabat NLP Smart Indonesia, alumni Cuat Consulting, rekan-rekan Cuat Consulting, dan semuanya. Dan secara khusus pagi ini, saya akan berbagi khususnya untuk para instruktur, para trainer, para pelatih, yang sekarang ini sama-sama dengan kita mengalami pandemi dari 2020 sampai dengan sekarang ini yang belum usai. Pagi ini terasa lebih luar biasa karena ini cukup cerah. Saya berada di alun-alun Kabupaten Karanganyar. Setelah bersepeda dari rumah ke sini, berolahraga sedikit, sekarang berbagi untuk teman-teman semuanya. Santai, rileks, dalam beberapa menit ke depan kita kupas bagaimana seorang trainer, seorang instruktur, seorang pelatih ketika pada masa pandemi ini memang harus fight, bertahan, dan bagaimana salah satu tips menguatkan tabungan untuk para trainer. Oke, kalau kita bisik-bisik tentang tabungan, langsung happy tentunya karena memang tabungan, aset, pembesaran, nilai rupiah, rupiah yang banyak sekali itu menjadi salah satu juga impian dari kita semua. Teman-teman, pada malam kemarin kita mengadakan sebuah sharing dengan teman-teman di alumni yang ada di Indonesia, juga alumni-alumni yang menjadi trainer di Malaysia. Di dua negeri, ya, di negara Malaysia dan negara Indonesia, sama-sama mengalami awal pandemi sampai dengan sekarang ini pun masih mengalami pandemi. Dan para trainer di Indonesia ataupun di Malaysia juga mengalami hal yang sama. Ada pembatasan dengan berbagai macam aturan-aturan sehingga tidak bisa mengadakan pelatihan-pelatihan secara tatap muka seperti pada masa-masa sebelum pandemi. Lah, pada masa-masa pandemi ini tentunya harus memiliki sebuah siasat-siasat baru, kreativitas baru yang dituntut untuk menciptakan hal yang bentuk yang lebih bagus, yang lebih oke untuk melakukan proses pertahanan, tetap bisa berkembang, tetap bisa memberikan materi-materi pelatihan, dan tetap bisa membuka pelatihan-pelatihan kepada publik dengan sangat baik. Tantangan-tantangan sekarang ini banyak sekali. Ketika pelatihan-pelatihan dibuka secara online, ketika konsep daring ini sudah menjadi sebuah bentuk pendidikan, pelatihan, komunikasi, meeting, dan sekarang semakin banyak itu digunakan dengan berbagai macam fasilitas, aplikasi, ataupun model-model sistem program yang disediakan, memudahkan sekali untuk melakukan pertemuan-pertemuan, pelatihan-pelatihan secara jarak jauh. Tantangan yang ada sekarang ini fight dari sisi nilai price, harga dari pelatihan. Bersaing begitu kuat sampai dengan harga yang sangat rendah sekali. Bahkan dalam satu hari saja. Misalnya kita menengok dari grup-grup dari medsos yang kita ikuti. Dalam satu hari bisa lebih dari satu orang mendapatkan informasi, ya artinya satu orang bisa mendapatkan informasi tentang pelatihan dari mulai yang gratis total 100% tanpa berbayar, sampai dengan berbayar yang sangat murah sekali, itu bisa lebih dari 20 event dalam satu hari. Informasi masuk dan terlaksana atau terjadi pelatihan itu dalam satu hari, ini banyak sekali. Dari yang gratis sampai dengan nilai nominal yang sangat rendah. Dari yang gratis total sampai dengan 55.000, bahkan banyak pelatihan secara daring, secara online dengan nilai di bawah 100.000 yang memberikan sebuah sertifikat, gelar non-akademis, dengan berbagai macam materi yang sangat banyak sekali. Kalau kita lihat silabusnya begitu padat luar biasa, bisa dijalankan hanya dengan waktu hanya 3 jam, itu terjadi pada dunia pelatihan sekarang ini. Apapun halnya, ketika orang menyampaikan itu bentuk pelatihan yang tidak profesional, yang tidak bermutu dan lain-lain, tetapi itu ternyata berjalan dan peminatnya bagi masyarakat di Indonesia khususnya, ternyata itu ada dan banyak. Sahabat semuanya, etapa-etapa yang kita lalui dari masa pandemi sampai dengan sekarang ini, ternyata banyak sekali tahapan-tahapan yang itu terus
berjalan, tahapan-tahapan yang terus kita lalui, dan itu bisa berbeda-beda. Artinya berbeda-beda. Kondisi ketika pertama terjadi pandemi dengan di tahun 2021 ini saja sudah terjadi perbedaan yang luar biasa. Kalau bulan-bulan ini sudah mulai cukup longgar, artinya sudah bisa mengadakan berbagai macam pelatihan-pelatihan secara tatap muka dengan skala yang kecil masih dimungkinkan sekali. Bagaimana tantangan-tantangan ke depan? Dari tantangan yang pertama ada nilai harga yang sangat variatif dari harga yang sangat rendah, harga yang sangat murah sampai dengan biaya nol. Bagaimana pelatihan-pelatihan yang biasanya dengan sertifikasi khusus, diuji dengan kompetensi-kompetensi khusus, berbayar cukup mahal, bersertifikat langsung dari luar negeri internasional, yang kadang sampai dengan belasan juta, apakah akan tergerus habis? Tidak, tetapi akan terjadi perlambatan. Ini yang terjadi sekarang ini. Kelas-kelas yang memiliki nilai investasi yang jauh lebih tinggi terjadi perlambatan. Dan sekarang, waktu yang terjadi sekarang ini di pandemi akan menguatkan. Ternyata ada mode struktur yang harus lebih kuat sehingga kita nanti akan terjadi sebuah tabungan besar berkaitan dengan diri kita sebagai seorang trainer. Yang pertama tantangan harga dan biaya, dan yang kedua adalah tantangan mendeliver sebuah skill, juga sebuah knowledge. Ketika kita melakukan pelatihan dengan daring, selain sisi harga yang tadi saya sebutkan di awal, yang kedua adalah ada beberapa materi pelatihan, ada beberapa teknik-teknik yang tidak bisa diajarkan 100% atau tidak optimal ketika diajarkan secara daring, sehingga harus dilakukan dengan konsep tatap muka. Beberapa pelatihan-pelatihan saya yang dilakukan secara online pun mewajibkan para alumni nantinya ketika sudah bisa menjalankan pelatihan secara tatap muka, wajib mengulang untuk riset di kelas tatap muka. Karena ada sebuah teknik-teknik, ada pelatihan-pelatihan tertentu, materi-materi tertentu, memang yang tidak optimal ketika disampaikan secara daring. Perlu dengan tatap muka, perlu ada sebuah interaksi langsung sehingga delivery ini bisa optimal dilakukan. Nah, teknik-teknik yang seperti ini tidak memungkinkan ketika kita mengajarkan secara daring. Tantangan kedua, karena memang tidak secara komprehensif satu silabus materi pelatihan bisa disampaikan secara daring. Dan yang ketiga, ikatan batin ketika tidak terjadi hubungan sosial yang dekat, walaupun itu ada interaksi komunikasi melalui daring, memang akan terjadi keterbatasan-keterbatasan. Tidak bisa melihat secara fisik, bahasa tubuh, dan lain-lainnya, sehingga kadang-kadang trainer tidak bisa melihat secara langsung, menganalisa bagaimana tingkat pemahaman peserta ketika dia menyampaikan, ketika trainer menyampaikan materi yang disampaikan. Kenapa? Karena bahasa tubuhnya kita tidak bisa melihat secara utuh, sehingga kita bisa tidak mempelajari bagaimana body language-nya peserta ini, trainee ini, apakah dalam konteks yang sudah mencukupi atau sudah memahami atau belum. Karena bahasa tubuh juga merupakan ekspresi diri, bagaimana ketika dia menerima inputan-inputan memori. Banyak lagi hal-hal kekurangan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan secara daring yang sering kita lakukan sekarang ini. Di sekolah juga sama, di pelatihan-pelatihan sama, dan kita trainer, kita sebagai instruktur tentu mengalami hambatan-hambatan tersebut. Dan sekarang ini, yang ingin saya sampaikan lagi, bagaimana ketika kita harus menguatkan pasar pelatihan sekarang ini dari Indonesia yang sekian sampai ketika kemarin mengadakan pelatihan daring diuntungkan karena ternyata peserta dari Malaysia, Singapura, dari kota jauh, dari pulau yang jauh, semuanya bisa berkumpul dengan nyaman. Berkumpul dengan nyaman dalam suatu aplikasi, suatu program. Tapi ketika tatap muka memang membawa suatu dampak kos yang lebih tinggi. Bagaimana tentang venue, hotel, packs untuk makan, untuk mealnya, bagaimana nanti hand yang harus diberikan pada transportasi, akomodasi, dan lain-lainnya. Baik dalam kota ataupun di luar kota. Ini terjadi. Sebuah keuntungan yang tentunya bisa didapatkan para trainer, bisa jangkauan lebih luas. Apalagi kalau kita menguasai bahasa-bahasa asing, akan lebih nyaman lagi. Karena bukan hanya di Indonesia, kita bermain di Asia,
tanpa kita harus berpindah dari rumah kita melakukan tetap di rumah, tetapi ada peserta pelatihan dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, Brunei, dari negara-negara di sekitar kita bisa mengikuti mereka dengan nyaman juga di tempat tinggal masing-masing. Akomodasi transportasi dipangkas biayanya menjadi sangat kecil sekali, bahkan minim. Bahkan trainer kadang-kadang hanya cukup menyediakan air putih 1 gelas, Zoom, internet, cukup. Yang penting segala hal yang kaitannya dengan dunia digital sudah ada, ready bisa menjalankan. Dan ini bisa diambil sebagai salah satu nilai positifnya untuk fight memperluas jangkauan kita. Trainee kita, para peserta kita bisa tidak terbatas oleh jarak dengan konsep daring ini. Ini nilai positifnya. Dan yang berikutnya lagi, perlu diperkuat lagi. Ternyata kita memerlukan pada konsep pelatihan-pelatihan kita pada masa pandemi ini, ada yang namanya konsep marketing saset. Kalau orang beli gula 1 kilo, beli kopi 1 kilo, lalu beli creamer 1 kilo, di-mix menjadi 3 kilo kopi dengan creamer yang lengkap dengan gulanya tinggal seduh. Kalau misalnya itu dijual 3 kilo langsung, itu ternyata menjadi besar. Dan kita perlu perkecil, perkecil, perkecil. Dari yang besar seperti ini, dibelah-belah menjadi kecil, kecil, kecil. Dan pada saat kecil inilah pola marketing saset bisa dilakukan. Salah satunya kalau saya mencontohkan, di kelas NLP Grade Parenting, kita mengadakan kelas NLP Grade Parenting yang biasanya dilakukan selama 2 hari pelatihan, jam setengah 9 sampai dengan jam setengah 6 sore, kita mulai pecah menjadi bentuk pelatihan, bentuk saset-saset dengan sesi. Dipotong menjadi 8 sesi pelatihan. 8 sesi pelatihan ini berbeda hari, berbeda waktu, berbeda tanggal. Sehingga fleksibel bagi mereka yang ingin mengikuti pelatihan secara komprehensif secara keseluruhan, mereka mengikuti 8 sesi ini dan waktunya mereka bisa lebih fleksibel. Mereka selesai di sesi 1, mereka sudah asesmen, mengikuti sesi 2, asesmen lagi, mengikuti sesi 3, asesmen lagi. Marketing saset. Pola marketing yang tadinya diuntungkan dengan lebih luas, sekarang bisa melakukan marketing saset dengan lebih mudah pada konsep daring. Kalau kita lakukan secara tatap muka konsep saset ini, wah, bisa dibayangkan biayanya akan membengkak sedemikian rupa. Waktunya, transportasi, akomodasi, dan lain-lainnya. Tapi beda ketika ini dilakukan secara daring. Berikutnya yang ketiga, mudah sekali kita kolaborasi dengan para trainer lain, baik di Indonesia ataupun di negara lain. Kita kolaborasi dalam satu wadah pelatihan, tanpa kita harus repot-repot koordinasi tentang tempat, tentang nanti bagaimana inapnya, bagaimana untuk jalannya, jam berapa, ketepan waktunya. Tapi secara daring kita bisa langsung tepat waktu online dalam satu wadah berkolaborasi dengan teman-teman trainer yang ada bahkan di negara lain. Trainer di pulau lain jelas lebih mudah kita satu negara, bahkan dengan negara lain. Kolaborasi karena itu menguatkan sekali. Dan yang ketiga, maaf yang keempat, banyaknya sekali kelas-kelas pelatihan yang gratis, kelas pelatihan berbiaya murah, tentunya ini membutuhkan sebuah niat. Apa niat kita? Menguatkan aset tabungan kita di langit. Aset tabungan di langit ini bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk, katakan kita sebut sebagai pengabdian, mendapatkan sebuah pahala, mendapatkan nilai plus di catatan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada suatu ketika kita mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah hal yang memang itu kita membutuhkan pertolongan, ternyata ada uluran dari aset tabungan kita, Tuhan menolong karena ada aset tabungan kebaikan kita. Kalau kemarin di bahan sharing ada yang disampaikan oleh Ustadz Yadi dan lain-lainnya, salah satunya seperti ini bentuknya. Kalau aset tabungan kebaikan kita banyak, atau aset tabungan nilai rupiah yang kita potong dari biaya yang semestinya, lalu kita membutuhkan suatu saat biaya yang mendekatinya, maka aset tabungan ini akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan ini settingnya pada diri kita, pada batin kita. Pada saat kita memberikan materi pelatihan, misalnya biaya kelas tatap muka, kita biasa membuka kelas biaya sekitar 12 juta untuk kelas NLP Practitioner bersertifikasi dari National Federation of NLP Florida USA. Saya membuka kelas dengan 12,5 juta untuk kelas practitioner belajarnya 5 hari. Biasanya di hotel berbintang, minimal bintang 4,
Dan di sana peserta tidak menginap, tapi mereka makan dan lain-lain ada di hotel, sehingga pax-nya per satu orang pun terlihat secara biaya bisa dihitung. Di hotel bintang 4 selama 5 hari, dari ruangan, kelasnya kita batasi, karena kelas saya di kelas NLP maksimal hanya 8 orang, untuk kelas NLP Practitioner yang disertifikasi USA hanya 8 orang, maka akan membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit. Sehingga satu peserta memang mereka rata-rata akan berinvestasi 12,5 juta untuk satu kelas NLP Practitioner sertifikasi dari NF NLP USA. Bagaimana kalau kelas ini dibuat menjadi kelas online? Ya tentu saja rupiahnya, investasinya tidak mungkin disamakan dengan ketika kelas kita melakukan kelas tatap muka. Apa yang terjadi? Akhirnya biayanya akan dipotong, biayanya akan diberikan diskon, biayanya atau investasinya akan turun, yang tadinya 12,5 juta menjadi 8 juta. Lu kan ada sisa antara 8 juta dan 12,5 juta, masih ada 4,5 juta. Bagaimana untuk nomboi, bagaimana untuk menutup biaya kekurangan operasional atau apa, masih kurang 4,5 juta. Oke, yang 4,5 juta yang sebagai potongan dan diskon, saya niatkan sebagai tabungan saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kita membutuhkan, Allah akan mengambilkan tabungan kita untuk kebutuhan kita. Bisa jadi kebutuhan kita pada saat kita berada di luar daerah, membutuhkan dana lebih, kita harus minta bantuan kepada orang lain untuk memberikan pinjaman transfer misalnya, atau pada saat ternyata anak kita masuk kuliah membutuhkan dana yang lebih, dan kita membutuhkan dana itu, kita tidak mencukupi dari dana sendiri, akhirnya meminta bantuan orang lain atau meminta bantuan, dan ternyata bukan hanya itu, kadang-kadang terjadi yang namanya rezeki yang datang tanpa kita sangka-sangka. Dan yang diperlukan untuk hal tersebut adalah menguatkan, menggelembungkan tabungan kita. Tabungan-tabungan yang bukan hanya tabungan di rekening bank kita, tabungan di rumah kita, tapi ada tabungan di cloud, tabungan di langit, tabungan dititipkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabungan-tabungan ini yang suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dikeluarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita pada saat kita benar-benar sedang membutuhkan. Masa pandemi ini salah satu masa yang sangat baik untuk meniat batinkan kita. Jadi kita membuat niat batin setiap di pelatihan kita yang ada potongan biaya, yang ada diskon, yang ada pengurangan investasi dan lain-lain. Kita niatkan itu sebagai tabungan kita. Suatu saat pada saat kita membutuhkan, Tuhan akan langsung memberikan, mengambilkan dari tabungan kita dengan jalan rezeki yang tanpa kita sangka-sangka. Dan yang terpenting, walaupun kita masih dalam masa PPKM, kadang-kadang kita ada semacam candaan, PPKM membatasi mobilitas kita, perjalanan kita di darat, di laut, di udara, tiga-tiganya dibatasi. Tapi yang paling harus kita yakini sekali, apapun PPKM tidak membatasi jalannya rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Selamat menguatkan tabungan Anda, tabungan yang dititipkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akan Anda ambil ketika membutuhkan suatu saat. Saya yakin Anda sudah berikhtiar sedemikian rupa untuk tetap sehat. Salam sehat dari saya, selalu sehat untuk Anda. Sukses, bahagia, dan kita tetap selalu berbagi, bermanfaat, dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.